Malam di pegunungan, sajak Chairil Anwar. Aku berpikir, bulan inikah yang membikin dingin, jadi pucat rumah dan kaku pohonan. Sekali ini aku terlalu sangat dapat jawab kepingin. Ada bocah cilik main kejaran dengan bayangan. 1947. Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Kali ini kita ngobrolin sajaknya Chairil Anwar yang tadi saya bacakan. Sebuah sajak pendek, hanya 4 larik. Tertib sekali rimanya. Kalau saya baca mungkin tidak terasa, tapi kalau kita lihat di teksnya, kita bisa lihat tuh 3 larik pertama itu dingin, pohonan, kepingin, bayangan. Jadi rimanya itu kayak pantun gitu, AB dan bagus sekali. Temanya unik di antara sajak-sajak Chairil. Ini sajak yang menurut saya berbeda. Tidak pengen jadi sajak yang besar, tapi menjadi sajak yang unik. Tidak kecil, tidak ringan, karena maknanya bisa dalam sekali kalau kita mau gali. Nah, itu yang mau kita bicarakan. Sajak ini saya jadikan ilustrasi pembuka pembicaraan di esai saya yang saya tulis di majalah Mata Puisi nomor 6 edisi terbaru Oktober 2020. Apa yang penting dari sajak ini? Apa yang bisa kita maknai dari sajak ini? Ada kontras misalnya. Tadi udah kita lihat ada rimanya. Kontras antara apa? Kontras itu adalah 2 hal yang bertentangan yang diletakkan, dijuktaposkan oleh penyair dalam sebuah puisi. Pertentangan antara orang yang berpikir karena ingin dapat jawaban, artinya orang yang serta-merta menggunakan logikanya atau rasionya atau akalnya ketika melihat sebuah fenomena. Fenomena itu adalah dalam sajak ini diwakili dengan bulan. Bulan inikah yang membuat dingin, jadi pucat rumah dan kaku pohonan. Jadi ketika melihat sebuah fenomena, seseorang atau kita bisa mula-mula berpikir, bertanya dengan logika kita, dengan pikiran kita. Atau sebaliknya, pada situasi lain atau kontrasnya, kita bereaksi seperti seorang bocah. Seperti sajak ini katakan, ada bocah cilik main kejaran dengan bayangan. Karena rembulan, karena kehadiran bulan yang sama, yang oleh seseorang yang mungkin orang dewasa gitu, yang rasional begitu, dia berpikir dengan rasionya, dengan menanggapi atau bereaksi dengan akalnya. Sementara itu ada bocah cilik yang bermain-main dengan bayangannya sendiri ketika ada rembulan itu gitu. Beda sekali kan, kontras sekali kan. Ada bocah cilik main kejaran dengan bayangan. Tentu saja dengan larik terakhir itu kita bisa membayangkan imaji gerak seorang bocah yang berlari-larian, ada imaji rupa, ada bayangan, ada bocah dengan bayangannya gitu yang tercipta karena bulan itu. Kita bisa membayangkan ada imaji suara, tawa-tawa girang, gembira, tawa-tawa riang seorang bocah yang bermain-main ketika bulan purnama itu gitu. Nah, itu reaksi kedua dari jenis orang kedua yang bereaksi terhadap sebuah fenomena yang sama. Yaitu dia tidak bertanya tentang logika, dia tidak memainkan logikanya, dia hanya menikmati saja. Dia menikmati dengan bermain kejar-kejaran dengan bayangan itu karena bulan yang sama itu gitu. Nah, saya di dalam esai saya di majalah Mata Puisi itu mengatakan bahwa penyair itu kira-kira begitu tuh. Ketika melihat sebuah fenomena yang menarik hatinya, maka dia
bisa bereaksi dengan dua cara. Satu, dia tergerak pikirannya, tergerak memikirkan fenomena itu, atau, dan itu lebih penting, atau dua-duanya harus ada dalam sebuah puisi, dia tidak memikirkan fenomena itu, tidak menalarnya, tapi menikmati aja suasana itu gitu. Dia menangkap menjalankan intuisinya, tergerak, terpancing atau terangsang oleh fenomena yang menggetarkan hatinya atau menggerakkan hatinya, itu dia nikmati aja gitu. Nah, puisi tidak bisa melulu hanya berupa sebuah tanggapan logis dari kita sebagai penyair terhadap fenomena yang kita hayati itu, tapi bisa masuk pemikiran logis itu gitu. Tapi yang lebih penting adalah kita menikmati gitu. Kita menyatu dengan fenomena yang memikat hati kita itu, kita bermain-main dengan itu, tapi tidak cukup bermain saja tentu. Kita harus menuliskannya gitu. Nah, tulisan kita adalah hasil kejar-kejaran dengan bayangan fenomena itu. Kita seperti bocah gitu. Saya ingat tulisannya Sapardi Djoko Damono dalam sebuah esainya gitu, ketika dia menjelaskan proses kreatifnya gitu, dia bilang di satu sisi dia penyair itu bisa menghindar untuk menjadi nabi. Apa itu nabi? Orang yang berkhotbah tentang moral, tentang kebenaran. Puisi jangan atau tidak boleh menjadi seperti itu gitu, karena akan menjemukan hanya melulu seperti itu gitu. Mungkin kita menyelipkan pesan-pesan moral di situ di dalam puisi kita, tapi tidak dengan cara seperti seorang pengkhotbah, seperti seorang penceramah tentang moral gitu. Orang tidak suka diceramahi lah. Atau di satu sisi penyair juga tidak bisa menjadi hanya seorang bocah, antara bocah dan nabi kata Pak Sapardi. Bocah yang hanya menikmati apa adanya, hanya bermain-main dengan kehidupan ini begitu. Selengkapnya bisa dibaca di majalah Mata Puisi, esai saya judulnya Ada Bocah Main Kejaran Dengan Bayangan. Majalah Mata Puisi Oktober ini sudah terbit edisi ke-6. Kita sudah 6 kali terbit, artinya jadi bulan Mei sampai Oktober. Tiap bulan kami memuat 5 penyair, 1 penyair terjemahan dari luar, 1 esai, 1 esai pendamping yang menjelaskan tentang puisi-puisi yang terpilih sebagai semacam pembacaan awal, apresiasi awal terhadap puisi yang dimuat, dan juga ada komentar pendek untuk masing-masing puisi yang dimuat. Nah, itu yang unik di majalah Mata Puisi. Sejak edisi perdana kami sudah melakukan seperti itu. Oke, tadi saya ceritakan esainya, tapi baca selengkapnya esai tersebut, esai saya tulis di majalah Mata Puisi, sekali lagi di Mata Puisi nomor 6 edisi bulan Oktober 2020. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.